Perkenalkan, nama saya Seviani Umi Awawlidina, NIM 2123T1635. Saya di sini akan menjelaskan aplikasi perangkat lunak. Aplikasi perangkat lunak adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Contohnya seperti pengolah kata, lembar kerja, dan pemutar media. Aplikasi perangkat lunak dan komponen unit sistem adalah suatu yang tidak terpisahkan dari komponen-komponen yang terdapat pada sistem komputer. Sedangkan sistem unit adalah hal yang terdiri dari komponen elektronik dari komputer yang digunakan untuk mengolah data. Selanjutnya ini adalah macam-macam dari software. Software adalah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan fungsi tertentu dan mengoperasikannya lewat perangkat komputer. Fungsi utama dari software yang pertama, sebagai dasar kebutuhan komputer agar dapat dioperasionalkan dengan baik dan mudah. Yang kedua, berfungsi mengatur hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer supaya dapat digunakan bekerja dengan baik sesuai pekerjaan yang dibutuhkan. Yang ketiga, berfungsi penghubung antara beberapa software dengan hardware komputer. Yang keempat, berfungsi penerjemah perintah pada software lain yang ada dalam bahasa mesin. Dengan begitu, hardware pada komputer bisa mengerti dan menerima input dengan baik. Yang terakhir, software berfungsi mengidentifikasi sebuah program di dalam komputer. Macam-macam software, ada software antivirus, software perkantoran, software video editor, software browser, software desain grafis, software jaringan. Selanjutnya, software audio editor, akuntansi, downloader, dan terakhir software PDF reader. Selanjutnya, software antivirus yaitu digunakan untuk melindungi perangkat komputer dari virus yang bertujuan mengamankan, mendeteksi, dan menghapus virus dari perangkat komputer yang kita miliki. Contohnya yaitu ada Avast Free Antivirus, Bitdefender Antivirus Free Edition, Avira Free Antivirus, Kaspersky Free Antivirus, Avicii Free Antivirus, 360 Total Security, dan yang terakhir Panda Cloud Antivirus. Selanjutnya, software perkantoran digunakan dalam menjalankan pekerjaan di kantor seperti presentasi, pengolahan data, pembuatan dokumen, grafis, hingga komunikasi. Software yang sering digunakan di perkantoran yaitu Microsoft seperti Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, OneNote, dan Outlook. Selanjutnya, software video editor digunakan untuk mengedit video. Tujuannya adalah agar video yang dihasilkan menarik dan sesuai dengan keinginan. Contoh dari video editor yaitu Camtasia Studio 8, Adobe Premiere Pro, Sony Vegas, Windows Movie Maker, Corel Video Studio X7, Cyberlink Power Direction, Lightwork, dan OpenShot. Selanjutnya, software browser digunakan untuk mencari informasi dengan mudah dan cepat. Software browser disebut dengan mesin pencari dan banyak digunakan dan dibutuhkan dalam mencari informasi menggunakan Google seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, dan Opera. Selanjutnya, software desain grafis digunakan untuk membuat desain grafis, menyalurkan seni dan kreativitas. Contoh dari desain grafis yaitu Corel Draw, Photoshop, Adobe Illustrator, Inkscape, dan Adobe InDesign. Jaringan digunakan untuk memantau segala aktivitas yang berhubungan dengan komunikasi jaringan sehingga apakah terdapat tindakan yang tidak seharusnya dilakukan atau tidak. Contohnya yaitu Microsoft Network Monitor, Nmap, Wireshark, Angry IP Scanner, Dud, OpenNMS. Selanjutnya, software audio editor digunakan untuk menghasilkan kualitas audio yang terbaik sehingga dapat digunakan untuk melengkapi video, lagu, musikalisasi, atau recorder lainnya. Contoh dari software audio editor yaitu Adobe Audition, Ableton Live, Audacity, Reaper, Cubase, Presonus Studio One, dan FL Studio. Selanjutnya yaitu software akuntansi, yaitu merupakan bagian dari software perkantoran yang digunakan dan difokuskan untuk mengumpulkan semua transaksi yang dilakukan dan akhirnya dibutuhkan untuk laporan keuangan perusahaan.
Contoh dari software akuntansi yaitu MyOp Accounting, Zahir Accounting, Accurate, Equip, SAP. Selanjutnya, software downloader digunakan untuk mempermudah mendownload pada suatu file atau data tertentu sehingga lebih cepat dan lebih mudah dilakukan. Contoh dari software download yaitu IDM, Free Download Manager, Anglegate, Fork, Flashgate, Download Accelerator Plus. Dan yang terakhir yaitu software PDF Reader, yaitu digunakan untuk membaca dokumen dalam bentuk PDF yang dibutuhkan bagi setiap orang yang memiliki dokumen berekstensi PDF. PDF Reader ini pengalaman dalam membaca, mengedit, menandai dokumen, dan mengirim dokumen menjadi lebih mudah dan cepat. Contoh dari software PDF yaitu Adobe Acrobat DC, Pocket Phantom PDF, Soda PDF Anywhere, Nuance Power PDF, Perfect Ultimate PDF, PDF Exchange Editor, Pocket Reader. Selanjutnya, sistem operasi atau operating system adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak sebagai daemon untuk program komputer. Sistem operasi mempunyai penjadwalan yang sistematis, mencakup perhitungan penggunaan memori, pemrosesan data, penyimpanan data, dan sumber daya lainnya. Sistem operasi modern yaitu seperti Linux, Android, iOS, Mac OS X, dan Microsoft Windows. Aplikasi database yaitu perangkat lunak yang membantu mengolah sistem basis data atau sistem komputer. Fungsi utamanya yaitu memelihara dan mengolah informasi serta menyediakan informasi tersebut saat dibutuhkan, dan membantu memelihara data dalam jumlah yang besar sehingga menjadi gudang penyimpanan data yang selanjutnya akan diolah. Aplikasi database seperti Microsoft Access, Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL, Firebird, PostgreSQL, PHPMyAdmin, dan aplikasi sejenisnya. Bahasa pemrograman yaitu sebuah instruksi standar untuk memerintahkan komputer agar menjalankan fungsi tertentu yang merupakan suatu himpunan dari aturan sintaks dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Fungsi bahasa pemrograman yaitu memerintahkan komputer untuk mengolah data sesuai dengan alur berpikir yang kita inginkan. Contohnya seperti Java, Visual Basic, C++, C, COBOL, PHP, .NET. Sistem unit adalah suatu rangka yang terdapat pada komponen-komponen elektronik pada komputer yang digunakan untuk memproses data. Selanjutnya yaitu prosesor, mengolah perintah yang masuk kemudian dikeluarkan berupa output yaitu pemberi perintah. Prosesor yaitu komponen utama atau otak dari laptop atau komputer tersebut. Prosesor sendiri terletak di tengah motherboard, memiliki fungsi yang penting bagi seluruh operasi perangkat komputer karena semua perintah dimulai dari prosesor. Representasi data atau lambang untuk memberi tanda bilangan biner yang telah diperjanjikan yakni 0 untuk bilangan positif atau plus dan 1 untuk bilangan negatif atau minus. Adapun ada jenis-jenis tipe data seperti integer, real, boolean, karakter, dan string. Memori internal, memori yang disimpan langsung oleh bagian prosesor. Fungsinya yaitu sebagai pengingat data-data atau program-program yang pernah digunakan saat komputer atau laptop sedang dijalankan. Jenis-jenis memori internal yaitu ada ROM, CMOS, DRAM, memori RAM, SDRAM, dan terakhir cache. Dan yang terakhir slot ekspansi dan adapter card. Slot ekspansi mengacu pada salah satu slot pada motherboard yang dapat menampung kartu ekspansi untuk memperluas fungsionalitas komputer. Adapter card atau kartu ekspansi adalah sebuah papan sirkuit cetak yang dapat disisipkan ke sebuah slot adapter dari motherboard komputer untuk menambahkan sebuah fungsi tertentu. Sekian dan terima kasih.